drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is newspapers! It's your son. Hurrah. Movie or review? Hai guys, apa kabar nih? Balik lagi nih dalam acara Movie on Review. Selama 30 menit ke depan, saya Nurus Ada akan mereview film-film tentang Jackie Chan. Nah, video pertama datang dari Drunken Master. Freddie Wong alias Fong Sai-yuk yang merupakan anak dari seorang ahli kungfu yang hebat. Tapi Fong Sai-yuk cenderung malas untuk berlatih kungfu. Melihat kelakuan anaknya, ayahnya pun merasa putus asa. Akhirnya, dia memperkerjakan Sam Sid alias The Drunken Master sebagai gurunya untuk mengajarinya tentang kedisiplinan dan jurus-jurus kungfu. Sampai akhirnya, ia menghadapi pembunuh bayaran Taekwondo, Tuan Huang Jan Li sebagai atasan pembunuh Thunderfoot. So, the drunken goddess flaunting her body. Damn it! Damn it! The widow greeting her lover. Go on! Go on! Sitting on the toilet. By the way I stagger, there's power to kill there. It looks real weak, but that's how you win, by appearing to lose.
udah lihat VT barusan kan? Film tersebut berjudul Drunken Master. Drunken Master dari namanya aja kita udah tahu kalau film ini berkaitan dengan sebuah jurus kungfu yang terkenal di masanya. Film garapan Wu Pingyuan ini mengisahkan tentang seorang yang mempunyai keahlian kungfu yang luar biasa. Salah satu jurus kungfu adalah jurus Dewa Mabuk. Drunken Master ini dirilis pada 5 Oktober 1978 di Hong Kong dan film ini adalah salah satu film yang sukses mengantarkan Jackie Chan menjadi bintang film terkenal di Hong Kong. Di film ini, Jackie Chan berperan sebagai Freddie Wong alias Fong Sai-yuk yang merupakan anak dari seorang ahli kungfu yang hebat. Tapi, Fong Sai-yuk cenderung malas untuk berlatih kungfu. Melihat kelakuan anaknya, ayahnya pun merasa putus asa. Akhirnya, dia memperkerjakan Sam Sid alias The Drunken Master sebagai gurunya untuk mengajarinya tentang kedisiplinan dan jurus-jurus kungfu sampai akhirnya ia menghadapi pembunuhan bayaran Taekwondo Tuan Huang Janli sebagai atasan pembunuh Thunderfoot. Nah, film ini nih pemirsa mendapat rating 7,7 di IMDb. Penasaran kan film berikutnya itu apa? Tetap saksikan Movie on Review. Movie on Review. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Lagi nih di Movie on Review bersama saya Nur Saada. Kali ini kita akan bahas Jackie Chan. Siapa sih Jackie Chan? Pasti penasaran kan? Jackie Chan lahir di Hong Kong pada 7 April 1954. Chan telah terjun ke dunia film sejak berumur 8 tahun saat ia tampil dalam film berjudul Big Little Wong Tin Bar. Beranjak dewasa, tepatnya di usia yang ke-17, keahliannya dalam seni bela diri membawanya menjadi seorang stuntman dalam film-film yang diperankan oleh Bruce Lee. Film-film seperti Police Story 1985 merupakan film yang terbilang laris nih.
Bahkan film tersebut mendapat anugerah film terbaik pada ajang Hong Kong Film Awards 1986. Sepanjang karirnya di film laga, Chen tercatat telah 3 kali mengalami patah tulang hidung. Wah, 1 kali patah tulang pergelangan kaki, sebagian besar jaringan tangan, kedua tulang pipi dan tulang tengkoraknya, serta memiliki lubang permanen di kepalanya karena kecelakaan saat beraksi di depan kamera. Dengan kerja kerasnya yang begitu tinggi, ia berhasil menjadi satu dari bintang Asia yang memiliki bintang di Hollywood Walk of Fame. Ia telah membintangi lebih dari 100 judul film dan melakukan sebagian besar aksi laganya sendiri. Bahkan, akibat kegemarannya melakukan aksi yang berbahaya membuat Jackie Chan kesulitan untuk mendapatkan asuransi. Gawat banget ya pemirsa, susah juga ternyata jadi pemain kungfu. Nah, setelah ini kita bakal lihat foto-foto tentang Jackie Chan nih. Nah, itu foto-foto Jackie Chan pemirsa. Ganteng ya? Ganteng juga ya? Mau dong? Nah, kali ini kita akan lihat VT tentang Police Story. Check it out. Film aksi komedi ini bercerita tentang seorang polisi bernama Song Wen yang memiliki seorang anak perempuan bernama Miao Miao. Putrinya yang memberontak telah kabur dari rumah dan hal ini membuat Song Wen harus mencarinya. Singkat cerita, ayah dari anak tersebut terjebak pada situasi penyanderaan dalam sebuah klub malam. Sang pemilik kafe, Wu Jiang, menculik dan menyandra para pengunjung klub demi membebaskan seorang penjahat yang telah dipenjara selama bertahun-tahun. Mampukah Jackie Chan menyelamatkan nyawa anaknya? Nah, udah lihat VT Police Story berikutnya kan? Nah, Police Story 1 adalah salah satu film yang terbaik yang diperankan oleh Jackie Chan. Film ini merupakan film berkelanjutan yang terbaru adalah Police Story 2013. Nah, kita akan mereview film Police Story sampai Police Story 2012. Film ini juga menjadi permulaan dia sebagai aktor sekaligus sutradaranya yang dirilis pada 14 Desember 1985 di Hong Kong. Police Story 2 merupakan lanjutan dari film Police Story 1. Film ini dikenal oleh penonton dari barat karena film ini sendiri telah mengalami kemajuan dari Police Story baik dari segi cerita, efek, serta gambarannya. Film ini nih juga disutradarai oleh Jackie Chan sendiri loh pemirsa. Film ini dirilis pada 1988. Setelah Police Story 2, film Police Story dilanjutkan oleh New Police Story yang dibuat pada 2004 dengan lawan mainnya Nicholas Tse sebagai penjahat yang merampok bank bersama kawanannya. Dengan sutradara Benny Cheng, lalu muncullah film Police Story terbaru bernama Police Story 2013. Film ini merupakan film terbaru setelah Police Stories yang masih dibintangi oleh super bintang Jackie Chan. Film ini disutradarai oleh Sanding yang dibuat pada 2013. Nah, pada film ini nih pemirsa, Police Story mengalami penurunan rating nih. Aduh, kasihan banget nih. Yang cukup tajam dari IMDb yakni 7,1 menjadi 6,2. Aduh, sedih banget pastinya ya. Nah, film ini bercerita tentang hilangnya sekelompok orang di sebuah klub malam. Tapi Jackie sendiri belum dapat memecahkan misteri tersebut. Ada banyak korban dalam peristiwa tersebut termasuk putrinya sendiri. Meski Jackie Chan bermain bagus pada film ini, ada banyak kekurangannya akhirnya justru mempengaruhi rating acara ini. Salah satunya ialah adanya peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Apaan sih ya peristiwa nggak penting?
Lalu peran dari penjahatnya kurang begitu memuaskan. Tidak heran film ini tersebut tidak memenangkan satupun penghargaan. Masih penasaran kan? Apalagi yang akan kita bahas? Tetap di Movie on Review. On Review. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Movie on Review. Trey Parker, seorang bocah berusia 12 tahun yang paling populer di Detroit, suatu hari ia terpaksa mengikuti ibunya yang dipindah tugaskan ke China. Tak lama setelah bersekolah di sana, Trey kemudian jatuh hati pada teman sekelasnya, Mei Ying. Akan tetapi, perbedaan budaya membuat mereka sulit menjalin hubungan. Gara-gara perasaannya terhadap Mei Ying, Dre menjadi musuh seorang anak Badung di kelasnya, Cheng. Ia pun kemudian menjadi bulan-bulanan Cheng. Dre kemudian mendapat bantuan dari Mr. Han yang ternyata adalah seorang ahli bela diri. Han mengajarkan pada Dre bahwa kungfu bukanlah sekedar untuk pukulan dan tangkisan, tetapi juga tentang ketenangan dan kedewasaan. Seiring berjalannya waktu, Dre menyadari bahwa mengalahkan Cheng akan menjadi sebuah tujuan dan perjuangan dalam hidupnya. Focus! 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name.
Star Wars. You're Yoda and I'm like a Jedi. Nah, udah lihat film Viti barusan kan pemirsa? Itu adalah Karate Kid. Film disutradarai oleh Harold Schwartz dan dibintangi oleh Jackie Chan dan Jaden Smith. Merupakan film terbaru Jackie Chan. Bukan hanya itu juga nih pemirsa, untuk pertama kalinya berduet dengan aktor muda Jaden Smith, anak dari Will Smith. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Dre yang diperankan oleh Jaden Smith yang harus pindah ke Cina karena orang tuanya harus bekerja di sana. Lalu ia bertemu dengan Mr. Han yang diperankan oleh Jackie Chan. Ia pun mempelajari banyak hal darinya, dari mulai kungfu sampai kesopanan yang tidak pernah ia tunjukkan pada ibunya. Film ini dirilis pada 11 Juni 2011. Nah, film ini nih pemirsa mendapatkan banyak penghargaan, antara lain memenangkan pada ASCAP Award yaitu Top Box Office Films, James Horner Best Actress, Taraji P. Henson. Nah, kali ini nih kita bakal bahas Chinese Zodiac nih pemirsa. Chinese Zodiac. Kabarnya film Chinese Zodiac ini merupakan film action Jackie Chan yang terakhir pemirsa. Kenapa sih? Karena Jackie Chan usianya udah tak muda lagi. Sudah 58 tahun pemirsa. Ya nggak tua-tua amat sih sebenarnya. Film bergenre action ini dirilis perdana di Hong Kong pada tanggal cantik nih, 12/12/12. Saya menjadi pemain di film ini. Jackie Chan juga menjadi penulis, cerita, sutradara, dan produser. Menurut Jackie sendiri, film CZ12 ini merupakan film terbaiknya selama 10 tahun terakhir ini. Seperti film-film Jackie yang lain, di film Chinese Zodiac ini Jackie tidak menggunakan pemeran pengganti atau stuntman. Meskipun usianya sudah lebih dari setengah abad, Jackie masih tetap tak kesulitan beraksi akrobatik seperti berjalan di atas atap rumah berlantai 8 nih pemirsa. Kalian bisa nggak gitu? Nah, film ini mendapatkan pendapatan kotor lebih dari 138 juta pada box office China. Jackie Chan juga meraih 2 Guinness World Records melalui film ini untuk kategori pemeran pengganti terbanyak dan kredit terbanyak dalam satu film. Film ini memenangkan koreografi aksi terbaik pada penghargaan perfilman Hong Kong ke-32. Nah, film ini mendapatkan rating 30% di Rotten Tomatoes dan 63 di IMDb. Nah, aduh pemirsa, udah 30 menit nih kita sama-sama. Nah, tetap saksikan Movie on Review di wpitv.stimik-wp.ac.id. Saya Nurus Ada dan kerabat kru yang bekerja mohon undur diri. Dalam film ini, Jackie Chan berperan sebagai seorang pemburu harta karun bernama Jackie yang berjuluk Asian Hawk. Suatu hari, Jackie diajak oleh seorang kolektor barang antik untuk berburu 4 patung zodiak China berbentuk kepala binatang yang hilang. Padahal, ke-12 patung zodiak tersebut adalah harta nasional China. Awalnya, Jackie sangat tertarik ingin menemukan patung tersebut karena diiming-imingi imbalan yang besar. Dalam perburuan mencari patung tersebut, Jackie bertemu dengan Chow Chow yang merupakan putri dari ahli artefak China, dan Jackie pun jatuh cinta padanya. Chow Chow akhirnya meyakinkan Jackie agar berjuang menemukan patung tersebut bukan demi hadiah semata, namun demi mengembalikannya ke negara. Hey, G, scumbag. I can kick your ass without leaving this couch. Show me.